Ada satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang menikah dengan orang asing ya. Dalam hal ini orang dari negara, ya bisa dari negara manapun, maksudnya eh, kalian itu orang Indonesia terus punya calon, entah itu bule Amerika, entah itu dari Eropa atau dari Jepang atau dari Turki atau dari mana aja. Pokoknya pertanyaannya adalah Amerika. Nah, terus kami sudah punya rencana mau menikah. Paling bagus, enaknya kita nikah di mana ya, Kak? Apakah di Indonesia atau di Amerika? Itu pertanyaannya kan. Jadi nanti kalian bisa kalian aplikasikan sendiri kalau misalnya calonmu itu orang Meksiko atau calonmu itu orang Jerman gitu ya. Karena dalam hal ini saya kan pertanyaannya karena sehubungan dengan pengalaman saya yang menikah dengan orang Amerika sebagai orang Indonesia. Jadi begini teman-teman, begini ya pandangan saya atau berdasarkan pengalaman yang saya jalani, kita harus tahu dulu rencananya kalau kamu tuh udah nikah, itu tuh kamu mau tinggal di mana. Ini kan sehubungan dengan pertanyaan yang, Kak, enaknya nikah di mana ya? Apakah di Indonesia atau di Amerika gitu kan? Kalau calonmu itu orang Amerika atau calonmu itu orang Jerman misalnya, enaknya mau di mana? Kalau menurut saya, ini kalian harus bahas dulu dengan calonmu. Setelah kalian menikah, nantinya itu mau tinggal di mana? Itu dulu. Jadi kalian harus tahu setelah kalian menikah, rencananya mau tinggal di mana? Apakah tinggal di Indonesia, di tanah air kita, atau kalian berdua itu berikutnya, kedepannya itu mau tinggal di negara pasanganmu? Dalam hal ini Amerika gitu ya, sebagai contoh. Nah, kalau pada kasus saya, karena saya setelah menikah mau tinggal di Amerika, ya karena apa? Kita udah tahu suami masih bekerja waktu itu ya, jangan salah. Kalau sekarang kan memang udah pensiun sih. Suami waktu itu masih bekerja dan pekerjaan dia adanya di Amerika. Ya, pekerjaan dia di sini kan. Lah terus saya sendiri punya kerjaan di Indonesia, ya kalau dibandingkan dengan pekerjaan suami ya lebih bagus pekerjaan suami. Dan kedepannya karena saya waktu itu sebagai seorang janda yang punya anak masih sekolah, saya punya harapan kalau anakku tinggal di Amerika, masa depannya sekolahnya lebih bagus daripada di Indonesia. Oh maaf, bukan saya menganggap pendidikan di Indonesia kurang bagus, no, ini pandangan saya. Menurut saya anakku lebih bagus untuk pendidikan dan untuk masa depannya di Amerika. Jadi saya mengikuti suami. Jadi rencana kami karena kami mau menikah di Amerika, mau tinggal di Amerika. Jadi ya, opsi yang pertama adalah menikah di Amerika. Oke? Jadi kalau misalnya kalian ingin tinggal di Indonesia, otomatis menikahlah di tanah air. Itu yang paling masuk akal, ya kan? Jadi untuk legalitas, dokumentasi, surat-surat kedepannya mau tinggal di mana? Tapi Kak, pertanyaan lagi, ini pasti akan ada pertanyaan lagi soalnya ada lanjutannya. Tapi gini Kak, keluarga di tanah air kan ingin juga, maksudnya gini, keluarga di tanah air kan ingin juga pernikahan kita dirayakan. Jadi intinya kepingin kita mengadakan pernikahan juga di tanah air. Oke, itu pun nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Itu pun seperti yang saya lakukan karena kita juga ingin diberkati juga di gereja saya, gitu loh. Jadi saya menikah di tanah air supaya orang tua ada, keluarga, teman-teman ada. Jadi saya juga sudah menikah di tanah air itu demi untuk kepentingan pertama adalah ingin diberkati di gereja di hadapan hamba Tuhan. Yang kedua, ingin disaksikan keluarga gitu. Nah, setelah itu dilaksanakan, kemudian saya pindah ke Amerika. Nah, di Amerika kita menikah lagi maksudnya secara legalitas menurut peraturan negara sini gitu. Kalau kalian ingin dilegalitaskan di Indonesia,
ya kalian setelah menikah secara agama ya, apapun agama kalian, kemudian otomatis disahkan di, kalau Islam di KUA, kalau Kristen ke catatan sipil, kemudian disahkan di apa Kemenhumkam dan lain-lain, sampai mendapatkan legalitas surat nikah dari pemerintah negara kita. Itu kan tujuannya kalau kalian memang mau tinggal di tanah air gitu loh, karena itu akan dibutuhkan untuk izin tinggal suami, untuk masalah pengurusan apa, misalnya beli rumah, kan nanti suami dibutuhkan juga identitas, gak cuman paspor ya kan, permanen residennya yaitu kitas yang nantinya akan menjadi kitab, dan itu semua surat-surat dokumentasi di tanah air, karena kalian tujuannya mau tinggal di tanah air, itu sangat diperlukan, bukan sangat diperlukan, memang itu diperlukan gitu kan. Kita ingin suami kita tinggal di Indonesia, kalau memang rencana kalian menikah kemudian mau tinggal di tanah air ya, suami kita ini kan bukan turis gitu, mau tinggal menetap, jadi dia akan membutuhkan permanen residen, atau dalam bahasa Indonesianya adalah izin tinggal tetap di Indonesia. Urutannya ya izin tinggal sementara dulu yang namanya kitas, kemudian nanti akan dirubah menjadi kitab. Itulah kenapa teman-teman tadi saya menjelaskan kalau misalnya tujuan kalian setelah menikah mau tinggal di negara suami, di negara pasangan ya, itulah kenapa untuk legalitas di Indonesia boleh kita abaikan. Bukan berarti apakah berarti nggak penting ya kak. Iya, itu menjadi penting kalau nantinya kamu tinggal di tanah air. Tapi kalau misalnya kalian untuk tinggal di negara pasanganmu, ya untuk apa juga gitu kan, punya semua legalitas yang kita urus panjang kali lebar dan biaya, tapi ujung-ujungnya nggak dipakai atau belum dipakai gitu kan. Karena untuk tinggal di negara pasanganmu inilah yang akan dipakai. Oke, sekarang kembali lagi ke case saya, ke kasus saya ya. Pada kasus saya, karena saya mau tinggal di negara pasangan, di negara suami saya, otomatis kita harus menikah secara legal di negara ini. Setelah itu saya akan mendapatkan sponsor permanen residen atau izin tinggal based on marriage, berdasarkan pernikahan ya kan. Nanti aku akan mendapatkan surat yang namanya green card atau permanen resident, itu izin tinggal untuk di sini berdasarkan pernikahan yang kita urus setelah, ya itu basicnya adalah pernikahan, surat nikah itu. Oke, jadi seenggaknya paham ya, maksudnya pertanyaan tadi harusnya kalian sudah paham. Kalian harus tahu dulu setelah kalian menikah nantinya mau tinggal di mana itu loh. Jadi udah ada rencana. Kalau kak belum jelas nanti mau di mana iya. Kalau belum jelas kayak gimana, ya udah laksanakan dua-duanya. Menikah di Indonesia iya, menikah di negara pasanganmu iya. Setelah itu baru ditentukan. Jadi dua-duanya kamu punya legalitas. Cuma biasanya kalau kita sudah tinggal di negara suami, kita akan ke negara kita, pulang ke Indonesia itu kan nggak lama. Paling lama saya kalau pulang ke tanah air juga sebulan, itu udah lama. Dan sebulan itu kan ya udah kayak turis aja. Saya nggak mau perpanjang KTP, ya nggak apa-apa juga kalau kamu masih mau keep ya, masih mau memperpanjang KTP-mu karena kita masih WNI. Tetapi kepentingannya untuk apa? Karena kita di Amerika kan nggak ditanyain KTP kita, gitu kan. Misalnya mau bikin SIM, misalnya mau daftar bank, yang ditanyain kan bukan KTP Indonesia, yang ditanyain adalah mana permanen residenmu di negara ini atau mana green cardnya, kan itu. Nah, KTP itu atau apa namanya nanti ada KK dan segala macam kan kalau kita tinggal di Indonesia. Itulah kenapa bukan berarti saya bilang berarti itu nggak penting ya kak. Itu penting kalau kamu tinggal di tanah air. Tapi balik lagi, karena untuk kasus saya kan tinggal di Amerika, jadi saya harus mengurus semua legalitas surat-surat dokumen yang memang diharuskan kita miliki untuk tinggal di sini. Izin tinggal, izin kerja, ya kan. Kita kalau sudah punya permanen resident, kita boleh tinggal di sini, kita boleh kerja, kita boleh bepergian, traveling, keluar masuk Amerika gitu kan.
keluar, misalnya mau main ke Meksiko atau mau liburan ke mana, ke Kanada, nanti masuk lagi ke Amerika, kita tinggal tunjukkan green card karena kita punya izin tinggal di sini. Tapi kalau nggak ada, ya kita keluar mau ya bebas, boleh, mau pulang mau ke negara mana boleh, tetapi masuk lagi ke Amerika itu yang nggak bisa gitu, harus minta visa dan lain-lain. Itu maksud saya. Terus apalagi tadi, selain boleh tinggal, boleh traveling, keluar masuk Amerika, boleh beli properti, misalnya nih ya, kalau yang penting ada duitnya, mau beli rumah, mau beli tanah, mau beli apa aja di sini boleh. Pokoknya hak-hak kita itu sama dengan warga negara Amerika atau orang Amerika yang punya paspor Amerika, maksudnya orang asli Amerika, penduduk Amerika, warga negara citizen Amerika, US citizen. Saya permanent resident itu sama. Terus apakah kalau gitu yang membedakan? Yang membedakan ya saya masih paspor Indonesia, saya masih orang Indonesia. Satu hal, hak orang Amerika yang saya nggak punya hak hanya satu, teman-teman, yaitu saya tidak boleh vote atau ikut pemilu di negara ini, mau pemilu daerahnya, pemilu pilkadanya sini yang milih mayor atau milih parlemen di sini, apa sih aku nggak tahu istilahnya, atau milih presiden di sini saya nggak boleh. Tetapi orang Amerika kan wajib dan boleh, tapi saya nggak boleh. Ya iyalah, masuk akal, ngapain juga, saya kan orang masih WNI, masih paspor Indonesia, ngapain juga milih presidennya negara orang, ya nggak sih? Masuk akal kan? Ya cuman itu aja yang membedakan, teman-teman. Jadi milih presiden aja yang nggak boleh, tapi semua hak-hak dan kewajiban sama. Oh ya, satu lagi ada kewajiban kalau orang Amerika US citizennya sini, nanti ada kewajiban menjadi juri di dalam pengadilan. Kadang dapat undangan supaya jadi juri di pengadilan. Itu kadang ada, suami suka dapat kayak gitu. Tapi saya yang permanent resident, ya enggak lah, ngapain juga jadi juri mengadili orang di sini, ya kan? Orang saya kan bukan orang sini, maksudnya masih paspornya masih orang Indonesia. Oke, seenggaknya paham ya di sini ya, teman-teman. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan kalian yang masih bingung, Kak, saya harus menikah di mana? Jadi summary-nya, kamu harus tahu dulu mau tinggal di mana dengan pasanganmu. Di negaramu kah, maksudnya tanah air kita, atau di negara pasanganmu. Nah, itu yang jadi fokus. Setelah, mau tinggal di negara suami, ya oke, berarti persiapkan semua dokumentasinya. Harus legalitasnya menikah di negara suami, itulah yang diurus. Oke? Kak, tapi nantinya kedepannya kalau pensiun mau di negara kita. Oke, ya berarti kamu harus tetap keep keep paspormu, maksudnya jangan ganti kewarganegaraan negara suami, jangan, karena di kemudian hari kalau kita ada rencana mau pensiun di tanah air, ya sudah, kalau kamu pindah kan kamu masih WNI, nanti kita yang orang Indonesia, kita lah yang mensponsori suami untuk mendapatkan izin tinggal. Itulah kenapa harus kamu tetap keep nggak ganti kewarganegaraan. Oke, udah jelas. Terus buat kalian yang suka nanya, oke, nanti saya jelaskan di video yang kedepannya, tapi ini maksudnya gini, ada yang masih awam banget masalah kawin campur ini adalah, Kak, berarti menikah sama warga negara lain, bukan warga negara Indonesia, artinya berarti nggak otomatis ya, Kak, jadi warga negaranya suami? Enggak, teman-teman, itu nggak otomatis, tidak otomatis ya. Untuk menjadi permanen aja, maunya izin tinggal itu aja pakai proses. Nah, setelah kamu melewati proses itu, ya kayak sekarang saya sudah punya izin tinggal gitu kan, semenjak 12 tahun yang lalu udah punya izin tinggal. Nah, setelah melewati 3 tahun berikutnya, saya sudah berhak kalau mau ganti kewarganegaraan. Tapi itu pun kalau mau. Tapi beda lagi mungkin kalau negara Jepang, mungkin setelah punya permanent resident 5 tahun baru boleh melamar jadi warga negara Jepang. Itu terserah negaranya, maksudnya aturan setiap negara kan beda-beda, cuma artinya adalah nggak otomatis gitu. Oke,
Kak, tapi saya dengar ada yang otomatis. Ya benar, ada yang otomatis menjadi warga negara pasangannya, yang saya tahu ya. Tapi kalian bisa googling sendiri teman-teman, correct me if I'm wrong ya, nanti dikoreksi kalau aku salah. Yang saya tahu yang otomatis adalah satu negara, itu adalah negara Iran. Jadi kalau kalian menikah dengan warga negara Iran, otomatis kamu jadi warga negara Iran sebagai istri. Oke? Cuma itu yang saya tahu. Kalau lainnya oke lah, kalian googling sendiri, nyari. Gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tulis kalau ada pertanyaan lagi, nanti akan kita bahas. Sehat-sehat selalu. God bless you all.